Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak BKM Masjid Raya Sibulan Indah, Bapak Ketua, Sekretaris Bendahara, seluruh pengurus, penasehat pembina, Bapak aparatur pemerintahan setempat, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, adik-adik, jamaah sholat subuh, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah. Kita dipilih dari sekian banyak orang, kita termasuk yang dipilih untuk dapat bangun di subuh hari, keluar rumah, berjalan kaki menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Tidak semua orang dapat melaksanakan ini, Bapak Ibu. Dan ini adalah suatu amalan yang besar. Sehingga Nabi SAW menyatakan, kalaulah orang-orang tahu apa yang ada dalam sholat subuh itu dan sholat isya yang dikerjakan dengan berjamaah di masjid, la atauhuma walau kana habwan alaman kibaihi. Niscaya mereka akan berusaha untuk mendatanginya, datang ke sholat subuh, sholat isya berjamaah, sekalipun harus dengan merangkak di atas perutnya. Merangkak pun jadi, yang penting datang, begitu. Kalau tahu, ada ibu-ibu yang merangkak tadi datang ke Siko, Bu? Bapak? Nggak ada. Kamu naik kereta tadi. Andaikan pun harus merangkak, kata Nabi, merangkak pun pasti dikejar orang kalau tahu apa yang ada di dalamnya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, uswatun hasanah kita, suri teladan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadinya saya mau membahas mengenai jin korin terlebih dahulu. Saya sudah diskusi sama jin, ya silahkan dijelaskan ala kadarnya, boleh. Tapi jangan terbuka kali. Udah dapat izin, tapi ternyata yang bertanya pun gak datang. Nah, jadi nantilah kalau beliau datang, kita bahas lagi. Hanya intinya Bapak Ibu, sebatas untuk wawasan kita, jin korin itu adalah corona. Corona yang nanti virus corona. Korin itu yang menyertai, yang mengikuti kemanapun kita pergi. Itu namanya korin. Kawan dekat, lekat kemanapun itu namanya korin. Nabi bersabda, setiap anak Adam yang lahir, untuk dia satu jin korin. Untuk setiap satu anak Adam, setiap satu manusia, untuk dia satu jin korin. Sehingga kalau kita di sini di masjid ini Pak, di dalam ini Bu, ada 50 orang, setidaknya berarti ada 50 jin di sini. Jin Ustadz Faisal 1, jinnya Ustadz Amsar 1, jin Pak Marwan mungkin 2, jin saya lah 1. Artinya 1 orang 1 jin. Namanya jin korin.
Ngapain mereka datang? Untuk apa mereka menyertai? Untuk yuwaswisu fi sudurinas, membisik-bisikan orang, merayu-rayu orang, memprovokatori orang untuk melakukan maksiat. Sehingga Nabi bersabda, setiap orang lahir ada jin korinnya. Aisyah waktu itu langsung bertanya, Anda juga begitu ya Rasulullah? Berarti Anda juga ada jinnya? Rasul ini. Nabi menjawab, iya. Hanya bedanya, jin yang mengikutiku itu sudah masuk Islam. Sudah diberi hidayah, sehingga dia tidak membisikkan kepadaku kecuali yang baik-baik. Itu bedanya jin kita dengan jin Nabi. Cuman jangan segala macam hal disalahkan kepada jin, Bu. Kita mau dorongan malah sholat subuh, itu pasti dorongan jin. Mau nanti maksiat, itu pasti dorongan jin. Padahal jinnya itu tidak mengapa-ngapoi. Tidak ada pun ambo dorong-dorong katanya. Iyo sendiri yang mau. Jangan seharusnya disalahkan kepada jin. Jin itu umurnya panjang. 100 tahun, 300 tahun, 500 tahun. Umur jin itu umumnya panjang, Pak. Paling singkat mungkin 500 tahun. Berapa kali ganti KTP itu? Sementara umur kita pendek dan terbatas. Pertanyaan Pak Haji Simamora itu, kalau kita sudah mati, jinnya itu kemana? Nah itu betul itu Pak. Itu pertanyaan yang krusial itu. Karena umur kita pendek, umur jin relatif panjang. Sesudah kita mati, yang si jin korin itu kemana paiknya? Karena umur kita pendek, dia masih panjang umurnya. Kemana? Pensiun? Pensiun dini atau gimana ceritanya? Atau mencari orang lain untuk ditemani balik. Nah ini adalah perkara-perkara yang sangat krusial, yang sangat pokok. Dan kita tidak bisa bicara panjang lebar kecuali berdasarkan dalil. Hanya berdasarkan beberapa keterangan dari guru-guru kami mengatakan jin korin yang seperti itu, maka saking lamanya orang bersama dengan orang ini. Misalkan saya punya jin kok laki-laki. Saking lamanya nyoba kawan sama ambo, mengikuti ambo kemanapun. Sehingga dalam pikirannya, bini ambo adalah bininya. Anak ambo adalah anaknya. Cucu ambo adalah cucunya. Rumah ambo adalah rumahnya. Ambo mati, inilah penggantinya. Inilah yang kemudian masuk ke dalam mimpi-mimpi, masuk ke dalam lamunan, datang angku ambo dalam mimpi, datang ayah ambo dalam mimpi. Bukan ayah, bukan angku yang datang. Yang datang adalah jin korin. Yang merasa itu ayah kita, padahal bukan. Ini gak bisa panjang lebar Bapak Ibu ngomongnya, nantilah. Nanti ambo salah ngomong dikoreksi sama jin, gak enak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke tafsir Al-Quran, surah Al-Baqarah. Hari ini Al-Quran surah Al-Baqarah ayat Ya ayuhan nasu budu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
Ya ayuhan nasu, wahai segenap manusia. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, ibadahilah Tuhanmu. Tuhan yang mana? Allazi khalaqakum, yang telah menciptakanmu. Jangan menyembah Tuhan yang tidak menciptakanmu. Sembahlah Tuhan yang menciptakanmu. Wallazina min qablikum, dan dia jugalah yang pasti menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, dengan ibadah kepada Tuhan yang menciptakan kamu itulah kamu bisa menjadi orang bertakwa. Kalau ibadah bukan kepada Tuhan yang menciptakan, tidak akan menjadi takwa. 1000 tahun orang menyembah pohon, sampai kapanpun tidak akan menjadi orang bertakwa. 1000 tahun orang menyembah batu, sampai kapanpun tidak akan pernah bertakwa. 1000 tahun orang menyembah berhala, sampai kapanpun tidak akan menjadi orang bertakwa. Menjadi orang bertakwa hanya mungkin dicapai oleh orang yang u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, menyembah Tuhan yang menciptakan. Itu pengertiannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini hadir, ayat 21, ayat 22 ini datang setelah 3 ayat, 3 kelompok ayat yang sudah kita tafsirkan sebelumnya. Kelompok ayat pertama berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. Mulai dari hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seterusnya itu sudah kita bahas, itulah tentang kelompok orang bertakwa. Dah selesai itu. Dah selesai kajiannya. Masih ingat atau enggak Bapak Ibu lah itu. Yang kedua tentang kelompok ayat yang berbicara tentang orang-orang yang kafir. Kelompok yang ketiga adalah tentang orang-orang yang munafik. Itu tiga-tiga itu sudah kita bahas. Orang mutakin, orang kafir, orang munafik. Siapa orang mutakin? Orang mutakin itu, orang bertakwa itu adalah orang yang terhadap Al-Quran yang Allah turunkan, dia iman. Terhadap hudalil mutakin itu, dia langsung iman, dia terima. Orang kafir adalah orang yang terang-terangan menolak Al-Quran yang Allah turunkan. Petunjuk dari Allah, Rasul dari Allah, agama dari Allah, mereka tolak. Itu orang kafir. Orang munafik adalah orang yang berpura-pura menerima padahal dia menolak. Pura-pura iman padahal kafir. Musuh dalam selimut, musang berbulu domba. Itu munafik. Nah, datang ayat yang ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayuhan nas, wahai manusia. Pertanyaannya, Pak, mana yang dipanggil dari ketiga kelompok tadi itu? Orang bertakwa, orang kafir, orang munafik. Yang dipanggil dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. Mana yang dipanggil? Yang dipanggil sasudena. Semuanya. Orang kafir kembali dipanggil. Orang munafik kembali dipanggil. Orang beriman apalagi? Ya ayuhan nas, kalian manusia semuanya. Ayo sini, ya ayuhan nas. Yang beriman, yang kafir, yang munafik, ayuhan nas. Apa? U'budu. Ingat tugas awal kalian. Ingat visi misi Allah menciptakan kalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali supaya mereka ibadah kepadaku. Ingat kembali ke situ. U'budu rabbakum, ibadahlah kepada Tuhanmu. Tidak aku ciptakan kamu untuk hidup kecuali hidupmu untuk ibadah. Bukan untuk yang lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau berdasarkan ayat ini, 24 jam hidup kita mesti jadi ibadah. Tidak bisa jadi yang lain. Cuman mari Bapak Ibu kita berpikir agak sedikit kritis, agak sedikit cerdas. Bapak Ibu bisa tidak ibadah 24 jam tanpa jeda seumur hidup? Senin ibadah, Selasa ibadah dari pagi sampai malam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai jumpa Senin lagi. Ibadah terus dari akil balik sampai mati nanti. Kira-kira bisa tidak?
Kira-kira dulu Bu, bisa atau tidak Bu? Tidak bisa kan Pak? Mana bisa? Pabilo makan lah, pabilo mencari kepengnya, pabilo istirahatnya. Kan begitu mindset berpikir kita Pak. Ya kan Bu? Kalau hidup hanya untuk ibadah, kapan lagi kerja? Kapan lagi kita berangkat ke sawah, ke ladang, ke kantor? Ibadah saja. Nah, kenapa pemikiran ini muncul? Karena kita beranggapan hari ini yang dimaksud ibadah hanya sholat. Kalau kita hari ini dikatakan apa ibadah? Ibadah itu apa? Yang terbayang segera, ya ibadah itu sholat, zikir, baca Quran, puasa, haji, umroh, i'tikaf, wakaf. Kalau ditanya apa ibadah, biasanya kita menyebutkan itu. Ibadah ya sholat, zikir, ngaji, istighfar. Kan begitu Bu. Sehingga ketika kita ditanya, mungkin gak kita ibadah 24 jam dalam sehari semalam, kita mengatakan gak mungkin, berat. Kenapa? Karena makna ibadah dalam pemikiran kita sempit dan terbatas. Padahal kalau merujuk kepada definisi, ibadah itu tidak sempit dan tidak terbatas. Saya ambil definisi satu saja dari definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu. Yang disebut ibadah itu adalah segala perbuatan, segala aktivitas yang membuat Allah cinta, yang membuat Allah ridho. Itulah ibadah. Baik dia perkataan, mau perbuatan, mau apapun, ibadah itu adalah segala yang Allah cintai dari kita untuk kita kerjakan. Jadi sholat ibadah bukan? Betul, sholat ibadah. Ngaji ibadah, zikir ibadah, umroh haji ibadah. Tapi ibadah bukan hanya itu. Kan begitu akhirnya Bapak Ibu. Segala aktivitas yang Allah cintai, yang kita niatkan karena Allah, itu ibadah. Ini definisi luasnya Pak. Sehingga jangankan sholat, kalau begitu tidur bisa jadi ibadah. Jangankan tidur, makan bisa jadi ibadah. Jangankan makan, mandi bisa jadi ibadah. Jangankan mandi, mohon maaf, buang hajat bisa jadi ibadah. Sampai sahabat bertanya, bagaimana dengan seorang laki-laki yang menumpahkan spermanya ke istrinya? Kata Nabi, itu ibadah. Karena kalau dia tumpahkan kepada orang yang tidak halal, itu jadi dosa. Kepada istrinya, itu jadi ibadah. Sampai sebegitunya Bu, ngomong ibadah itu Nabi. Maka bagaimana supaya aktivitas kita bernilai ibadah? Nah, sekarang begitu pertanyaannya. Ada dua Bapak Ibu. Yang pertama niat, yang kedua kaifiat. Sekali lagi, supaya pekerjaan kita semuanya bernilai jadi ibadah, dua syaratnya. Yang pertama niat, yang kedua kaifiat. Niat itu motivasinya. Mengerjakan itu karena apa? Harus karena Allah. Ikhlas karena Allah. Yang kedua kaifiat. Kaifiat itu caranya harus sesuai dengan cara Rasulullah. Pertama niat dulu Pak. Apa hukumnya mendehem Bu? Tahu mendehem Pak? Nah, gitu. Apa hukumnya mendehem? Apa kira-kira hukumnya? Hukum mendehem ya mubah-mubah saja, silahkan mau mendehem lah. Nggak haram, nggak wajib. Tapi mendehem yang awalnya mubah ini bisa menjadi sunat dia Pak. Ketika dilakukan di kamar mandi, khususnya untuk kaum laki-laki, kaum bapak-bapak,
dilakukan setelah buang air kecil, mohon maaf. Dalam fikih namanya istibra. Supaya apa? Supaya sisa-sisa air kotor di karburator itu keluar semuanya. Tidak nyangkut dan keluarnya nanti setelah kita pakai celana, akhirnya najis turun di situ. Lakukanlah istibra ini. Mendehem-dehem setelah buang air itu sunnah Nabi. Begitu. Untuk kaum laki-laki, kaum bapak. Untuk ibu-ibu saya nggak tahu caranya bagaimana. Pokoknya mengeluarkan semuanya lah. Mendehem-dehem yang awalnya mubah di sini menjadi sunat. Jadi dapat pahala. Ya tergantung niat mendehem ini. Jadi mendehem suatu saat bisa jadi sunat kalau dilakukan di kamar mandi saat buang air kecil. Kalau mendehem dilakukan ketika ada anak gadis lewat. Apa hukumnya mendehem di sini? Ini tuh anak-anak muda ya Pak, kalau bapak-bapak sudah lewat ya mungkin itu. Sudah berlalu masanya. Anak muda sekelompok lewat anak gadis. Apa hukumnya? Lalu itu menjadi haram. Memberi sinyal-sinyal yang gak bagus kepada lawan jenis yang tidak halal. Kan begitu Pak. Padahal sama-sama ehemnya. Sama-sama mendehemnya. Bisa jadi sunat, bisa jadi haram. Lalu apa hukumnya mendehem dilakukan oleh makmum kepada imam ketika sedang sholat? Imam sedang baca surah, pas agak panjang perlu bacanya. Apa itu artinya? Nah, kalau ini memberi kode kepada imam, jangan panjang-panjang. Kan begitu Pak. Jadi sama mendehemnya itu sama. Ehemnya sama, yang di kamar mandi begitu bunyinya. Yang di depan anak gadis begitu, yang di belakang imam untuk imam pun begitu juga. Tapi hukumnya bisa berbeda-beda tergantung niat. Ehem di kamar mandi menjadi sunat. Ehem untuk anak gadis jadi haram. Ehem untuk imam. Kode jangan panjang-panjang. Kadang mau jelas mana itu ehemnya itu kalau pas, apalagi pas sholat tarawih. Panjang mana? Aduh, itu memberi kode kepada imam itu. Nah ini ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, untuk perkara ehem saja pun macam-macam. Tergantung niat. Itu niat Pak. Nah, jangan terlalu banyak mana ehemnya malah itu. Kalau saya memberi uang Bu kepada seseorang, apakah itu sedekah? Uang yang kita berikan kepada orang lain, apakah itu sedekah Bu? Tergantung niat. Pemberian dari orang kaya kepada orang miskin karena orang miskin ini membutuhkan, namanya sedekah, jadi ibadah. Kalau dia ikhlas karena Allah. Pemberian seorang anak buah kepada bosnya supaya dia naik jabatan, namanya bukan sedekah, namanya riswah, menyogok, suap. Jadi tidak selalu kita sedang makan bakso, datang anak muda, brang main gitar. Akhirnya kita keluarkan uang. Nah. Apa itu? Sedekah atau mengusir supaya nyolake pai? Sebetulnya mengusir. Lakilah. Karena kita sedang makan diganggu gak enak. Jadi pemberian saja pun bisa berbeda-beda. Tergantung niat. Kedua tergantung cara. Kita pun di rumah kan begitu juga Bu. Suami ngasih ibu duit kan yang enak itu kan caranya ya Bu ya. Kan caranya Bu. Betul gak Bu? Caranya dikasih dengan ini, sayang inilah uang belanja kita. Memang gak banyak tapi mudah-mudahan barokah. Terima ya. Dikasih, disalam, dikecup kening ibu. Kan enak Bu caranya Bu ya. Daripada dilempar kepeng. Nah, makan di kau sadonya. Pilih mana ibu? Sehingga walaupun karena caranya enak, walaupun jumlah kecil, itu ibu terima dengan ikhlas.
Dibandingkan dengan jumlah besar sambil dilantingkan, itu kan nggak enak. Ibu lah pilih mana, Bu? Kata suami, nama ikulah nafkah kita untuk bulan ini, mudah-mudahan cukup. Ya sayang ya, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bulan depan tambah lagi. Ya gila ibu, 100.000 untuk sabulan. Dikecup kening ibu. 100.000 untuk sabulan. Tapi ngasihnya kayak begitu, Bu. Satu lagi, dikasih ibu uang 1 miliar. Tapi dilantingkan 1 miliar. Nah, makan dikau. Ibu pilih yang 100.000, pilih yang 1 miliar. Agak bingung nih pilihnya. Pilih 100.000 dengan bersayang-sayang atau pilih 1 miliar dilantingkan? Bang, apa jadi satu? Agak susah itu milihnya itu. Pilih 1 miliar bersayang-sayang. Tapi ada yang jujur, ambu biarlah dilantingkan, yang penting 1 miliar. Dibandingkan 100.000 bersayang-sayang itu apa katanya? Cukup kamanu lah itu 100.000 sabulan. Lolai 1 miliar dilantingkan pun dilantingkan lah katanya. Itu namanya ibu-ibu yang jujur. Namanya kepeng, terserah lah mau dilantingkan kayak bersayang-sayang, yang penting 1 miliar katanya. Ya, itu niat, Bu. Artinya sesuatu itu tergantung niat kita. Jadi ibadah. Tidur, Bu, tidur, Pak, tidur. Ada orang yang tidur di siang hari. Ibadah atau bukan? Ada orang yang tidur di siang hari. Ibadah atau bukan? Tergantung niat. Kalau dia tidur siang dengan niat supaya badan segar nanti malam mau tahajud, jadi ibadah. Tidur siangnya itu. Tapi kalau dia tidur siang supaya badan segar nanti malam mau merampok, nanti malam mau membegal, tidurlah dulu, malam mau membegal, jadi ibadah? Jadi maksiat itu tidur. Artinya tidurnya sama, ngoroknya sama, tapi yang satu jadi ibadah, yang satu jadi dosa. Gara-gara apa? Niat. Yang satu tidurnya niat tahajud nanti malam, yang satu lagi tidurnya niat merampok nanti malam. Nah begitu, faktor niat ini. Makanya saya bilang tadi, suatu amalan yang biasa-biasa saja bisa bernilai bermuatan ibadah. 2 faktornya. Satu niat, satu lagi kaifiat. Sekarang yang kedua, kaifiat. Bagaimana kaifiat itu? Kaifiat itu artinya tata cara. Caranya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah baca artikel, Bu, Pak. Katanya manusia ini tidur bisa memakan 1/3 dari umurnya. Umur kita ini 1/3-nya habis untuk tidur. Saya pikir-pikir normal, iya juga, masuk akal juga. Karena kalau kita tidur sehari semalam 8 jam, umumnya kalau orang-orang seusia saya Ustaz Faisal, 8 jam lah sehari semalam. Tapi kalau untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lanjut, barangkali bisa berkurang jumlahnya. Bisa bertambah juga. Tergantung orang. Kalau kita tidur 8 jam saja sehari semalam ada 24 jam. 8 jam itu sama dengan 1/3 dari 24. Artinya kalau kita punya umur 60 tahun, 20 tahun diantaranya dipakai untuk tidur. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, sholat kita yang 5 waktu sehari semalam, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, yang 5 ini, kalau kita akumulasi pengerjaannya itu, memakan waktu 2 jam tidak? Digabung-gabungkan sadonya memakan waktu 2 jam tidak? Atau 3 jam? Saya rasa nggak sampai ya, nggak sampai 1 jam pun mungkin nggak sampai. Kalau kira-kira satu sholat 5 menit, berarti 5 kali 5, 25 menit. Tambahlah sunat dan segala macam kita genapkan, paling lama 1 jam. Untuk semua sholat 5 waktu itu. Sementara tidur 8 jam. Sholat 1 jam, tidur 8 jam. Sholat cuma 1 jam, tidur 8 jam.
Kalau hitungan ini kita bawa nanti ketimbangan di akhirat, sholatmu cuma 1 jam sehari, tidurmu 8 jam sehari. Mana apple to apple timbangan kita ini, Pak? Mana mau banyak tidur saja karena Joko di dunia. Begitu nanti besok kita di akhirat. Makanya tidak bisa tidak ini, Pak. Bagaimana caranya tidur kita yang 8 jam ini pun mesti jadi ibadah. Kan begitu. Bagaimana caranya? Ingat sunnah Nabi. Bagaimana Nabi tidur? Pertama, perbaiki dulu kita niat tidur. Jangan tidur sembarang tidur. Niat tidur harus jadi ibadah. Nanti malam saya mau sholat. Setidaknya supaya saya besok subuh tidak kesiangan. Kan begitu. Tidur kita menjadi ibadah. Yang kedua, lakukanlah kaifiatnya. Tidurlah kita seperti tidurnya Rasulullah. Jangan tidur-tidur yang lain. Apa kata Nabi? Idza ataita madja'aka fatawaddu'a wudu'aka lis-shalah. Kalau kamu mau tidur, maka berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk sholat. Sebelum tidur, Nabi berwuduk. Kita mengajari anak, Bu, sebelum tidur, kencing dulu atau wuduk dulu. Nah, mau tidur, laki-laki masuk kamar, kencing dulu. Kita nyuruh anak sebelum tidur, kencing dulu atau wuduk dulu. Pada umumnya kita sampai sekarang ini, Pak, nyuruh anak sebelum tidur kencing dulu. Padahal Nabi menyuruh kita sebelum tidur wuduk dulu. Apa bedanya? Bedanya jelas. Kalau tidur kencing dulu, tidur dalam kondisi punya hadas. Kalau tidur wuduk dulu, tidur dalam kondisi suci. Sepanjang tidur menjadi ibadah. Jadi satu, mau tidur wuduk dulu. Ibadah tidur. Yang kedua, sunnah Nabi sebelum tidur kibas-kibasi dulu tempat tidurmu. Kibas-kibasi apa namanya itu? Ya sapu-sapu Ibu tempat tidur kita itu. Supaya apa? Supaya kalau ada makhluk Allah di situ, terhimpit badan kita, mati, tidak menjadi hisab kita di hari kiamat. Sudah kita usirnya. Ada semut, ada anak semut, ada anak cicak atau apapun. 2 tuh. 3, baca doa sebelum tidur. Apa doa sebelum tidur, Bu? Allahumma barik lana doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ahya wa amut atau amutu wa ahya? Bismika Allahumma ahya wa amut atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Ahya wa amut atau amutu wa ahya? Ini nggak usah baca Kak, dua-duanya ada riwayatnya. Dua-duanya sahih. Ada suami istri yang kuangku cuci baca Kak gara-gara rebutan doa tidur. Mau tidur ini. Kata si nenek, bismika Allahumma ahya wa amut. Dah itu. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Oh mana aduh. Ahya wa amut. Amutu wa ahya. Ahya wa amut. Ini enggak amutu wa ahya. Guru ambo yang mengecek. Guru ambo begitu. Ahya wa amut. Amutu wa ahya. Sampai jam 2 malam. Dah tidur-tidur. Baca Kak memperebutkan doa tidur. Ahya wa amut atau amutu wa ahya. Padahal dua-duanya sah. Itu dua-duanya sahih hadis. Mau ahya wa amut silahkan. Amutu wa ahya silahkan. Boleh doa tidur yang lain, boleh. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa bika arfa'uhu. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fadfaha kama tahfadu biha ibadaka sholihin. Jadi doa tidur ini Bu ada 3 macam Bu, Pak. Ada doa tidur anak TK. Ada doa tidur anak TK, anak SD lah ini. Ada doa tidur anak SMP, SMA. Ada doa tidur anak perguruan tinggi yang sudah dewasa lah.
Anak TK, anak SD, apa doanya? Doanya bismika Allahumma ahya wa amut. Itu doa tidur anak TK. Naik SMP, SMA, naik doanya. Allahumma inni aslamtu nafsi wa bika arfa'uhu. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fadfa'ha kama tahfadu biha ibadaka sholihin. Naik lagi yang lebih dewasa, perguruan tinggi S1, S2, S3, kita lah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika rogbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Doa mau tidur. Tapi kalau ibu-ibu jangan baca yang panjang ini, Bu. Ibu-ibu jangan baca yang panjang ini. Mengapa, Bu? Karena udah hafal. Nanti sudah hafal silahkan baca. Nah, belum hafal bismika Allahumma ahya wa amut aja lah, Bu. Jadi wudu, kebas-kebaskan tempat tidurmu. Baca doa mau tidur, udah 3 tuh. Kali 10 pahala saja udah 30 pahala kita mau tidur. Tambah lagi baca ayat kursi, sunnah Nabi sebelum tidur. Yang kelima, miring ke sebelah kanan. Karena Nabi suka tidur dengan badan sebelah kanan yang di bawah. Jangan tidur miring ke kanan, apalagi ke kiri, apalagi tengkurap. Kan begitu, Bu. Udah 5 tuh adab tidur itu. 5 kali 10, 50 pahalanya. Ketika bermimpi, pakai adab mimpi. Kata Nabi, kalau mimpi yang baik, berdoalah semoga Allah mewujudkan mimpimu itu. Kalau mimpimu mimpi yang jelek, jangan ceritakan kepada orang lain. Nah ini, Bu. Kalau mimpimu mimpi yang jelek, jangan ceritakan kepada orang lain. Jadi kok kadang mimpi dicerita-ceritakan sama orang. Semalam aku mimpi buruk sekali. Wah, panjang diceritakan panjang lebar ke orang. Padahal mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Kata Nabi, kalau seseorang bangun dari tidurnya dia mimpi buruk, lakukan 3. Yang pertama, dia berta'awuz kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan enggak menjadi kenyataan ya Allah. Mimpi buruk, berdoa segera kepada Allah. Kedua, jangan ceritakan kepada orang lain. Ketiga, falyanfas an yasarihi salasan. Meludahlah ke samping kiri 3 kali. Itu sebagai simbol isyarat. Bangun tidur itu meludah ke samping kiri 3 kali. Tapi itu isyarat saja, Bu. Jangan dipuas-puaskan. Hush, gitu, jangan. Sempat di samping kiri ada suami ibu. Ibu ludahi lah. Mengapa sampai basah muka suami? Mimpi buruk ambo. Bukan mimpi buruk, dendam sama suami. Bangun tidur baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Udah berapa tuh, Bu, dengan tidur kita itu? Sekiranya ada 8 amalan yang kita kerjakan, 8 kali 10, 80 pahala. Tidur kita yang 8 jam ini, seluruhnya sekarang bukan hanya sekedar ngorok, tapi menjadi ibadah. Ditimbang di akhirat nanti, sholat jadi ibadah, mandi ibadah, tidur ibadah, makan minum seluruhnya ibadah. Inilah perintah Allah, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Hai manusia, hidupmu bukan diisi untuk main-main. Ibadahlah kepada Tuhanmu. Bukan. Maka ada ungkapan dari seorang ulama, hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita ini seluruhnya siang malam hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Ibadah yang mana? Sholat, iya. Zikir, iya. Baca Quran, iya. Mandi jadi ibadah. Tidur jadi ibadah. Berangkat ke kantor, apalagi. Mencari nafkah yang halal untuk anak istri, apalagi. Ibadahnya ibadah. Kata Nabi mengibaratkan seperti suami yang pergi mencari nafkah itu seperti orang yang keluar jihad fisabilillah. Siswa yang keluar sekolah, pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, fisabilillah.
guru yang mengajar untuk mengajarkan ilmu, fisabilillah. Nah, jadi semuanya ibadah. Pergi ke sawah, fisabilillah. Syaratnya, niatkan itu ikhlas karena Allah. Yang kedua, kaifiatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah Bu, baru satu ayat itu aja dulu. Nantilah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan kajian subuh dari Al-Fatihah. Kepada Bapak Ibu yang orang tuaku, sekiranya yang mau ditanyakan kami persilakan. Pas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini menanyakan kepada Ustaz, bagaimana caranya kalau kita ini berjemaah ya, kan namanya ini ibadah. Ibadah itu kan kita harus mengetahui apakah itu bisa atau tidak. Kita berjemaah sebagai kami kaum perempuan ibu-ibu, sering itu kami larang anak-anak di tengah karena ada mengatakan itu memutuskan sah. Apakah itu benar atau salah? Tolong dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi Bu, biar sekalian. Bapak pas. Ibu-ibu nggak ada lagi Bu, biar sekali jawab. Dah, satu aja lah ya. Baik. Dalam hal sholat berjamaah, ibu-ibu sebetulnya berlaku juga untuk bapak-bapak. Anak-anak ditempatkan di mana? Kan gitu ya sekarang inti pertanyaannya. Apakah di tengah-tengah? Apakah ditaruh khusus spesial di belakang? Laki-laki atau ibu-ibu ditaruh di depan atau ditaruh di atas? Ini bagaimana kaifiatnya? Supaya ibadah menjadi, ya namanya ibadah kan ada aturannya. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik safnya kaum rijal, kaum bapak-bapak itu adalah yang di depan. Saf laki-laki yang paling baik adalah yang di depan. Wa syarruha akhiruha, yang paling jelek yang paling belakang. Itu saf laki-laki. Ini yang paling baik saf laki-laki nih. Saf 1, saf 2, saf 3, 4. Yang paling jelek saf paling belakang. Yang paling berdekatan dengan ibu-ibu. Kenapa? Kontaminasinya lebih kuat. Yang kedua, wa khairus sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf perempuan sebaliknya, yang paling baik justru yang paling belakang, yang paling jelek yang paling depan. Artinya ketika saf perempuan itu banyak berbaris-baris, bukan dalam konteks ibu-ibu yang cuma sabaris kok. Mungkin di masjid lain barisan saf perempuan itu banyak, maka yang paling baik yang paling belakang, yang di depan yang paling buruk. Maksud baik dan buruk ini Bu untuk menghindari ikhtilat, itu ya maksudnya. Ikhtilat itu pencampuran antara kaum laki dan kaum perempuan. Itu yang terbaik. Itulah GBHN dari Nabi begitu. Itu mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Bung Karno, lain lagi. Saf di depan itu boleh perempuan. Boleh perempuan di sini sendirian nanti ibu-ibu. Kalau ibu mau jamaah sholat subuh,
kalau masjid kita tetapkan menganut mazhab Bung Karno, sab perempuan di sini 1 orang boleh, Ibu. Nanti yang lain. Ya, tapi udah jadi tersangka itu, Pak. Kan udah jadi tersangka ya. Udah jadi tersangka. Khatib Jumat santri putri. Berarti ibu-ibu besok boleh minta usul. Boleh sesekali khutbah Jumat yang muna-muna saja. Khatib Idul Fitri kaum ibu. Waduh. Itulah kalau sudah keluar dari mazhab. Tapi untuk yang ibu tanyakan, untuk saf anak laki-laki, anak-anak, memang dia khilafiyah, Bu, di kalangan para ulama. Ada yang berpandangan kalau saf anak-anak itu di antara kaum orang dewasa ini memecah saf, memutus saf. Gitu, Bu, Pak. Jadi terhalanglah seolah-olah. Sehingga mereka berpendapat, udahlah kaum laki-laki semuanya ibu-ibu satu baris, anak-anak di belakang lah, habis semua ini situ. Sehingga bermain lah, hancur-hancuran bermain. Kalau diselang-seling mungkin tidak akan terjadi. Tapi itulah khilafiyah itu. Itulah fikih itu. Rentan daripada perbedaan pendapat. Apalagi pendapatan. Tapi untuk pertanyaan ibu ini, saya kira mungkin sudah dibahas dulu sama Ustaz Mustafa. Untuk bahasan salat berjamaah. Nah, tapi usul saya supaya dalilnya lengkap disampaikan oleh beliau, nanti di pas kajian fikih diminta lagi dibahas mengenai itu, supaya saya kan nggak bisa bicara panjang lebar kalau nggak baca dalil, nggak baca hadisnya, nggak mau saya bicara panjang-panjang. Setahu saya begitu. Nanti undang lagi ustadz yang spesial di bidang fikih, bahas bagaimana anak-anak posisinya secara fikih yang benar, di tengah-tengah, selang-seling, atau memang spesial di belakang, termasuk bapak-bapak, termasuk ibu-ibu. Dipelajari, dikaji, undang ahli fikih. Saya terus terang bukan ahli fikih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waktu telah berlalu, sudah kita dengarkan isi kajian subuh dari Ustaz kita. Semoga dua aspek mendorong amal ibadah kita nantinya bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Dan kepada orang tuaku, saya selaku MC mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun tingkah kepada Allah saya mohon ampun. Untuk mengambil berkah majelis kita ini, marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.